Yang apakah ada pertanyaan dari ini ya? Nih. Saya tak ada Budianti, Indofadil, Tur. Oh, oke. Anak saya usia 20 tahun, sudah mengerti kata-kata sekitar 30-40%. Sering mengulang kalimat, pernyataan yang kadang tidak berhubungan. Masih sering ngoceh bahasa iklan. Pertanyaan bagaimana cara mengatasi supaya tidak mengulang-ulang pernyataan atau juga pertanyaan. Oke, Bu. Bagaimana cara pengerti, kalau cara menambah pengertian bahasa pada anak usia 20 tahun, ya seperti ini, Bu. Kalau dia bisa, apakah dia ngerti untuk? Terus dia bisa nggak memakai kata untuk? Nah, itu, Bu. Terus itu sudah saya jawab. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi supaya tidak mengulang-ulang pernyataan atau juga pertanyaan. Jadi, Ibu tahu nggak, dia kadang-kadang mengulang itu untuk apa? Nah, itu dulu. Kenapa dia mengulang-ulang? Apakah dia lupa bahwa dia sudah ngomong sama kita? Ataukah dia mempunyai keraguan bahwa ibu akan melupakan janjinya ke dia? Biasanya kalau kita janji sama dia mau kemana yang dia suka, dia ngulang-ulang terus. Nah, jadi yang kita perlu perhatikan, kenapa dia mengulang-ulang. Nah, kalau umpamanya dia mengulang-ulang supaya kita tidak lupa, maka kita harus memberikan garansi. Ibu jangan pernah lupa kalau sudah janji sama dia, gitu ya. Jadi kalau saya suruh dia menulis apa yang dia ingin ucapkan, yang dia ucapkan berulang-ulang itu. Kamu tulis di buku atau tulis di kertas. Setelah itu kertas itu saya tempel di tembok. Oke? Kalau dia ngomong lagi, kita tunjuk itu. Nah, berarti saya kan enggak usah ngomong toh. Dan dia ini untuk anak yang bisa membaca ya. Kalau anak itu nggak bisa membaca tulis, kasihlah gambarnya. Mungkin dia pengen donat. Ya kita gambar donat itu di sana. Nah, terus jadi anak itu akan setiap kali dia ingat, dia akan memandang tulisan itu. Kalau dia anaknya lebih mengerti lagi, kita bisa ngomong gini, Mama sudah tahu, ini gambarnya sudah ada ya. Oke, Mama sudah tahu. Kalau Mama sudah tahu, jangan diberitahu lagi. Misalnya kalau anak saya Koko ya, Koko tidak ngomong lagi. Mama sudah tahu. Jadi kalau dia ngomong lagi, aku akan tanya, Mama sudah tahu belum? Sudah. Nah, ya kalau sudah tidak ngomong lagi. Dengan cara seperti itu dia pelan-pelan tidak terlalu banyak pengulangan. Nah, itu kalau dia make sure kita tidak lupa mengenai hal itu. Tetapi kalau ada hal lain yang mungkin apa ya? Kalau saya lebih banyak dia pengen interestnya terhadap itu ya. Dia mungkin pengen membicarakan sesuatu yang menurut dia itu dia senang terhadap hal itu. Nah, kita ngomong, oke, terus kita waktu ngomong kan itu kita kasih gambar-gambar. Kalau enak di komputer kan bisa langsung ngambil gambarnya toh. Terus si siapa? Anaknya kan kita turut. Jadi kita bedah bersama-sama ke interestnya dia. Oh, ini ya. Jadi mau hadiah, hadiahnya kotaknya merah, iya. Hadiahnya isinya apa ya kita kira-kira? Isinya apa? Kalau segitu bisa nggak isinya gajah? Oh, nggak bisa. Oh, isinya apa ya? Menurut kamu isinya apa? Baju. Oke, baju. Oh ya, baju bisa. Jadi kita bedah bersama-sama yaitu semua yang interestnya dia. Oke, sekarang kalau sudah kita lakukan, sudah selesai ya. Kita selesai ngomong hadiah. Nah, jadi dia tahu kalau dia mau ngomong hadiah lagi, Koko dan Mama sudah ngomong kan, sudah kita bicarakan.
tidak bicara lagi. Nah, itu saya tidak tahu kemampuan komunikasinya anak ibu seperti apa, tapi kalau bisa diberitahu seperti itu. Kalau lagi dia menyimak obrolan kita, tapi dia salah mengerti dan menyebabkan dia stres. Nah, itu Bu, kalau kita tahu dia sering nguping pembicaraan kita, ya kita mengatakan itu dengan bahasa dia yang bisa dimengerti oleh dia. Nah, kita tahu, oh ini lagi kita ngomong apa ya. Dia masih di ruangan dengan kita. Dan kita tahu dia tukang nguping sekarang ini. Apa yang kita katakan nanti dia pasti ngerti. Kalau jangan sampai yang menurut Ibu stres, ya kita mungkin ngomong lawan bicara kita mungkin kan ngerti lah. Kalau kita kenapa kok ngomongnya sampai seperti itu, karena kita punya kepentingan anak ini tidak salah mengerti apa yang kita katakan. Jadi Ibu atau Bapak harus ngomong dengan bahasa yang dia bisa mengerti supaya tidak timbul ke salah persepsi itu, Bu. Kalau oke, iya itu Bu Dianti. Saya harap itu membantu Ibu. Mungkin kalau Ibu memberikan lebih banyak contoh, ya mungkin saya lebih bisa memberikan jawaban yang lebih mendekati kasus Ibu. Ya, oke. Sementara ini dulu. Mungkin saya sebenarnya mempersiapkan 5 macam, tapi ini kok sampai cuma 2 aja, kok sudah jam 4 ya. Ini ketiga, ya. Kita jangan lupa memberikan persamaan kata. Kalau ini saya katakan suka, ini gampang ya. Kayak suka, gemar. Nah, kan dia biasanya ya dia suka aja. Tapi kalau nanti dia ditulis, mungkin dia baca buku, dia ngomong, Nini gemar makan bakso. Apa itu gemar? Nah, sebelum itu kita kenalkan, karena itu mungkin bahasa buku, karena di bahasa sehari-hari kita jarang kan, nggak akan ngomong gemar lah. Biasanya kita, aku suka bakso, makan bakso. Nah, jadi gemar ini memang bahasa yang kita pergunakan dalam bahasa kata-kata di buku, bahasa tulisannya. Bunga, setiap orang mungkin ngomong bunga, tapi nggak ada juga kalau di buku ngomong kembang. Oh, kembang itu apa? Kembang itu bunga. Nah, matahari sama dengan mentari, hewan sama dengan binatang, senang dan sama dengan bahagia. Menurut Ibu itu mungkin nggak perlu, tapi ini adalah meningkatkan kemampuan anak kita untuk mengerti apa yang dia baca. Ini gampang, Bu. Jadi kalau umpamanya dari berikan kegiatan sehari-hari yang Anda sering dilakukan anak, paling gampang, atau kegiatan yang disukai anak. Kegiatan yang disukai anak sehingga dia sering melakukan itu. Jadi kalau dia suka makan pangsit mie. Kalau gitu kita ngomong, kalau anaknya bisa baca, itu gampang. Dia bisa sukanya dalam buat kalimat. Nah, suka ini nanti kata gemar itu langsung ditempelkan di atasnya gemar, di atasnya suka. Jadi, oke, nanti adik suka minum susu. Oke, kita kasih kata gemar menutupi kata suka ini. Terus baca lagi, adik gemar minum susu. Oke, benar. Jadi suka sama dengan gemar. Sebelum itu, mungkin nanti saya akan terangkan bagaimana menerangkan kata sama dengan itu. Dia harus tahu, kata sama dengan itu pun kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kata sama dengan itu artinya apa. Karena kita biasanya cuma melakukan itu dalam hal perhitungan matematika. Gitu. Kalau yang lain-lainnya kita tidak pernah memakai simbol sama dengan ini. Jadi kita akan buatkan persepsi
kata sama dengan itu dengan banyak hal. Sehingga begitu dia ngomong, oh suka sama dengan gemar. Dia ngerti, oh suka itu gemar. Jadi umpamanya kalau Anda sudah bisa ini, Anda bisa bukan mengetes ya, menanyakan ke anak, adik gemar apa ya? Nah, dia mungkin kalau dia tahu gemar itu sama dengan suka, kalau dia masih belum nah kasihkan tahu gemar sama dengan suka, sama aja. Adik suka apa ya? Oh, adik gemar apa ya? Terus dia jawab kan, popcorn mungkin. Oh, adik gemar popcorn. Nah itu harus diulangi lagi. Coba ngomong lagi. Jadi dia harus ngomong adik gemar popcorn. Kalau ada gambarnya lebih bagus lagi. Adik foto dengan popcornnya. Mungkin sedang makan popcorn. Nah itu sudah bisa. Jadi kalau anak yang sudah punya bisa visualisasi dengan otaknya ya nggak usah pakai gambar. Tapi kalau nggak bisa kasih gambar, nggak ada salahnya dikasih gambar untuk membuat dia mengerti. Tetapi gambar itu harus. Kalau Anda akan memberikan banyak gambar dan banyak kata, lama-lama anak itu ngerti. Membuat visualisasi seperti yang kita biasanya berikan. Nah, tapi kalau Anda tidak pernah mungkin Anda langsung ke kata-kata, ya kita bisa gagal dengan sukses. Jadi gitu ya. Jadi coba cek kalau kita gagal, apa yang kita masih belum kita lakukan ya. Jadi adik suka minum susu. Adik apa ya? Nah, menurut kamu suka bisa juga sama dengan apa? Masa suka sama dengan tidur? Suka sama dengan mandi? Nah, tapi dia harus tahu bahwa tidur itu dia tahu, mandi dengan tahu. Jadi dia merasa ini nggak akan jadi hal-hal yang nggak mungkin diisi tidur, nggak mungkin diisi mandi. Terus dia ngomong, oh gemar minum susu. Jadi untuk waktu anak kita udah mengerti, jangan lupa menanyakan kembali. Tapi ini bukan kalau anak kita belum bisa, Anda jangan marah, nggak apa-apa, kasih aja gambar. Ya, jadi itu yang mau saya katakan supaya Bapak Ibu ngerti yang ini apa. Nah, anak disuruh membaca kembali soal yang sudah diisi. Itu anak membaca kembali itu dia memberikan inputan apa? Auditori. Juga memberikan inputan visual kalau ada gambarnya. Orang tua bertanya, persamaan kata suka adalah gemar. Nah, mungkin kalau ini terlalu pendek, itu Anda tanyanya, suka sama dengan, nah kalau umpamanya ada suka sama dengan gemar. Oke, yang dia sama dengan itu berarti bisa di-replace kata-kata yang pakai ini. Nah, kalau dia belum bisa lagi, dikasih ini. Adik suka minum susu. Nah, dia opsi bisa. Tetapi dia untuk ngasih dia hint, suka sama dengan gemar, itu bisa ditaruh di sampingnya. Ditulis suka sama dengan gemar. Kita buka kalau dia waktu mengisi itu dia kesulitan. Tapi bukanya itu sebentar aja, Bu. Jangan dibuka terus. Kita tutupin lagi. Oke, adik titik-titik minum susu. Apa yang sama dengan suka? Nah, kita akan kasih tulisan suka sama dengan gemar itu di sini. Di sini somewhere ini yang bisa ditutup. Kita bisa lihatkan berapa detik terus ditutup lagi. Hanya untuk mengingatkan dia. Oke. Akhirnya kalau dia ingat ya dia pakai adik gemar minum susu. Oke. Itu yang saya ngomong itu juga bisa membuat
kata anak-anak kita itu berkembang. Jadi sekarang carilah kata-kata yang menurut Ibu Bapak itu kita perlukan persamaannya supaya dan sering dikatakan di media-media tertulis supaya anak kita waktu membaca mengerti. Nah, oke. Ada pertanyaan untuk itu? Saya sebenarnya mau ngomong masalah yang lain. Masih ada 2 yang saya perlu bicarakan. Tetapi ini yang untuk planning itu saya katakan minggu depan aja ya. Karena itu agak panjang. Saya mengatakan, jadi nanti saya akan masukkan bagaimana membuat anak mengerti kata sama dengan gitu. Jadi untuk kali ini saya mungkin sampai ketiga. Next saya tambahkan pengayaan suku kata dengan tujuan membuat anak itu kemampuan planningnya itu berjalan. Kalau kemampuan planning berjalan nanti kita kalau dia ke sekolah dia tahu yang diperlukan di sekolah apa saja. Nah, kalau dia umpamanya mau berenang, oke dia bisa ambil sendiri. Oke aku perlu handuk, perlu goggle, perlu celana renang, itu dia bisa kumpulkan sendiri. Jadi itu nanti kita bicarakan minggu depan karena kita sudah jam 4. Saya sudah berjanji bahwa saya tahu saya hanya punya 2 jam untuk ngomong dengan Ibu dan Bapak dan kita punya banyak kegiatan yang lain. Minggu depan masih acara saya, kayaknya nggak ada. Kita akan lanjutkan pembahasan ini yang belum selesai pada waktu minggu depan. Kalau umpamanya Ibu dan Bapak punya pertanyaan lagi yang lainnya, Anda boleh menanyakan. Anda boleh menanyakan minggu depannya juga tentang hal-hal yang sudah kita bicarakan hari ini. Semoga saya berharap Anda sukses untuk bisa melakukannya. Jangan terburu-buru untuk mengatakan bahwa anak saya belum bisa. Kalau itu memang masih belum bisa, apakah ada sesuatu yang harus kita harus kita lihat atau kekurangan apa yang masih bisa kita perbaikin untuk supaya Anda sukses mengajarkan ini ke anak-anak Anda. Begitu ya Ibu Bapak. Kira-kira karena nggak ada yang respon di nggak ada yang respon di mana ya, saya bingung ini. Oh ini di chat. Saya nggak bisa saya harap mungkin Ibu Bapak masih mendigest ya apa yang kita katakan hari ini. Tolong dipakai, dicoba dulu di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan minggu depan bisa kita diskusikan bersama-sama. Gitu dulu ya Ibu Bapak. Jadi kita udah jam 4, kita akhiri acara ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke? Selamat sore, selamat berakhir pekan.